Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa mesti dia akan merasakan kematian. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, sering mungkin orang melihat, memperhatikan ada orang yang beriman meninggalnya seperti itu. Ada orang yang kufur meninggalnya pun tenang, meninggalnya pun kayaknya damai. Nah, tapi apakah itu semuanya benar? Maka kita akan sampaikan satu hadis yang lumayan panjang dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abdal mu'mina idza kana fi iqbali minal akhirah. Tatkala seorang mukmin, seorang hamba yang beriman sudah menghadap ke akhirat dan dia akan meninggalkan dunia ini, maka akan turun kepadanya para malaikat. Nazalat ilaihil malaikah kana ala wujuhihim syams. Seakan-akan wajah-wajah malaikat yang turun kepada hamba yang beriman ini sebagaimana cahaya matahari, bersinar sebagaimana cahaya matahari. Ya. Yang bersamanya kain kafan dari kain-kain kafan surga, dan juga minyak di antara minyak-minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Ini bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun duduk di samping orang yang akan meninggal dunia dari kaum mukminin sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikatul maut, ya, hatta yajlisu inda ra'sih, sampai malaikat maut tersebut duduk di samping kepalanya, duduk di samping kepala orang yang beriman yang mau meninggalkan dunia ini. Maka kemudian malaikatul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang indah, ya, keluarlah engkau kepada ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan juga ridhonya. Maka ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain, apa yang lebih indah daripada perpisahan dunia ini yang diberikan kabar gembira oleh malaikatul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang baik, nafsut thayyibah, keluarlah engkau kepada rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam katakan, fatahruju tasilu kullu tasilu kama tasilu qadratu min fi as-siqai, ya. Maka kemudian keluarlah jiwa dia, keluarlah nyawanya, ya, sebagaimana keluarnya air dari ceret yang sedang dituangkan. Fayahuduha, ya, kemudian dia pun malaikatul maut dan malaikat-malaikat pengiringnya segera mengambil jiwa yang baik ini. Maka tatkala dia sudah diambil, sudah dipegang, dia tidak membiarkannya berada di dalam genggaman tangan mereka walaupun cuma sekejap mata, sampai dia meletakkannya dan menjadikan, ya, jiwa tersebut di dalam kafan yang dia bawa, di dalam kafan yang dibawa oleh malaikat, ya, yang akan membawanya ke surga nanti, ya. Dan juga dia tidak diletakkan cuma sekedar diletakkan di kafan surga tadi, akan tetapi juga diberikan wewangian yang berasal dari wewangian surga. Maka keluarlah dari jiwa tersebut wangi, ya, sebagaimana wanginya misik yang bisa dijumpai di seluruh permukaan bumi. Nah, tentunya ini adalah perkara gaib yang tidak sembarangan, ya, bisa kita mempercayainya kecuali yang sudah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang sahih yang semisal seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini orang yang beriman, dia keluar jiwanya wangi, bisa dicium di seluruh penjuru bumi, ya. Qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fayas'aduna biha, kemudian para malaikat pun membawa naik jiwa yang baik ini, ya. Maka tidaklah melewati sekelompok, ya, sekelompok malaikat di antara para malaikat kecuali mereka akan mengatakan,
wangi apakah ini? Wangi apakah yang sedang kalian bawa? Maka mereka mengatakan ini adalah fulan bin fulan, ya. Ini adalah si fulan, anaknya fulan. Dengan nama yang paling baik yang dia disebut di dunia, ya. Dia disebut di dunia sampai berhentilah mereka di langit dunia. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Sering mungkin bertanya bagaimana prosesi pencabutan nyawa seorang manusia. Maka kemudian para malaikat ini pun, ya, memintakan izin untuk dibukakan bagi jiwa yang baik ini pintu-pintu langit. Maka kemudian dibukakan untuknya, wa yasi'ahu min kulli sama'i muqarribuha. Maka kemudian meluaslah untuknya, ya, dari setiap langit itu, ya, atau mendekatlah kepadanya dari setiap langit itu para malaikat yang mencium bau wangi dari jiwa yang baik ini, ya. Ila sama'i taliha, kemudian dia pun beranjak ke langit yang berikutnya. Kemudian mereka pun meminta untuk dibukakan lagi, ya, sampai mereka berhenti di langit yang ada di sana Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langitnya, ya, berada di atas langitnya. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengatakan, ya, uktubu kitabi, ya, kitab abdi fi'li, maka tuliskan untuk hambaku yang baik ini, ya, yaitu apa? Di kitab yang paling tinggi, fi'liyin, di ketinggian, ya, fi'liyin. Wa'idhu ilal ardi, maka kembalikan dia ke dunia di mana dia dikuburkan. Dari sinilah setelah ruh tadi diangkat oleh Allah azza wa jalla sampai menuju puncak, yaitu puncaknya alam semesta di atas langit yang dimana Allah azza wa jalla berada, maka Allah azza wa jalla kembalikan ruh tersebut kepada tubuhnya di mana dia dikuburkan, ya. Wa inni minha khalaqtu, sebagaimana Allah azza wa jalla menyampaikan, sesungguhnya aku dari bumi telah menciptakan mereka, ya, dan di dalamnya dia akan dikembalikan, dan darinya nanti akan dia dikeluarkan pada kali yang lain. Maka, ya, maka ruh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, kepada jasad dari seseorang yang beriman dan jiwa yang baik yang berada di hadapan Allah azza wa jalla. Ya. Kemudian datanglah kepada mereka dua malaikat. Dua malaikat. Yang keduanya duduk atau mendudukkan mereka. Malaikat tersebut mendudukkan jiwa yang baik tersebut, ya. Maka kemudian keduanya bertanya. Baru di sini, ya, masuk ke dalam pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Maka dia pun mengatakan, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, penciptaku adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian keduanya pun bertanya berikutnya, apa agamamu? Ya, ma dinuka fa yaqulu dinul Islam. Maka dia akan mengatakan, agamaku adalah Islam, ya. Kemudian keduanya bertanya kembali, ma hadzal rajul ladzi ba'atsa fikum? Siapa laki-laki ini yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Maka dia mengatakan, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Fa yaqulani, ma ilmuka? Berikutnya ada pertanyaan yang lebih dari itu. Yang ini mungkin jarang sekali diungkap oleh dai-dai di atas mimbar khutbah Jum'ahnya, ya. Bagaimana engkau bisa mengetahuinya, ya, atau ma'ilmuka? Bagaimana engkau bisa mengetahuinya, mengilmuinya? Maka dia mengatakan, qara'tu kitaballah fa'amantu bihi wa sadaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku membaca Al-Qur'an, kemudian aku beriman dengannya dan aku membenarkannya, ya. Fa yunadi munadi minas sama. Maka berikutnya, kejadian berikutnya adalah menyerulah penyeru dari langit dengan mengatakan, sungguh telah benar hambaku, telah jujur hambaku, maka bentangkan permadani dari permadani surga dan bukakan untuknya pintu dari pintu-pintu untuk menuju surga, ya. Maka kemudian Nabi SAW sampaikan, fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka didatangkan kepada jiwa yang baik ini, ya, angin dari surga dan juga wewangian dari surga, ya. Wa yufsahu lahu qabruhu madal basar,
Kemudian juga dibentangkan, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, ya. Kemudian datanglah kepadanya seorang laki-laki yang baik wajahnya, yang tampan rupawan, ya, baik pakaiannya, indah pakaiannya, kemudian wangi bau tubuh dan juga pakaiannya. Dan dia mengatakan, maka dia mengatakan, absyir billadzi sarraka hadha yaumika alladzi kunta tu'ad, ya, bergembiralah engkau dengan apa yang datang kepadamu, ya, apa yang didatangkan kepadamu, dengan kebahagiaan yang ada kepadamu di harimu ini, yang engkau telah dijanjikan kepadanya, yaitu telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya Anda akan mendapatkan, ya, hari-hari yang baik, hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh dengan kenikmatan. Maka dia mengatakan, siapa engkau? Kemudian dia pun mengatakan, fa wajhakal wajh alladhi yaji'u bil khair, memandanglah laki-laki yang memiliki wajah yang indah ini, ana amalukas salih. Dia mengatakan, aku adalah amalmu yang baik, ya. Fa yaqulu ya rabbi aqimus sa'ah. Maka jiwa yang baik ini mengatakan, ya Rabbi, tegakkan hari kiamat sampai aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Maka dari itu, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain, ya, tugas kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah memperbaiki amal kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki keimanan kita, sehingga kita nantinya bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan membawa amal baik, dalam keadaan dimuliakan oleh para malaikat, diberikan wewangian di antara wewangian surga, dihamparkan kepada kita jalan menuju surga, sehingga benarlah dikatakan bahwasanya, ya, alam barzah adalah awal di mana, ya, di mana manusia akan merasakan kenikmatan ataupun kesengsaraan untuk hari-hari berikutnya. Tatkala seseorang bisa selamat di atas, tatkala seseorang bisa selamat di pintu pertama dari alam akhirat, yaitu alam barzah, maka itu merupakan satu keberuntungan yang nyata. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan salah satu di antara orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya, betul-betul membenarkan Rasulnya, betul-betul beramal dengan amalan yang salihah, sehingga kita akan menjumpai kebahagiaan. Semoga yang sedikit ini bisa kita mengambil manfaat darinya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.